Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek membuat rencana struktur, elemen slope, dan beberapa macam balok. Adapun material yang digunakan adalah konstruksi beton bertulang dengan mutu beton 21,7 MPa. Baik teman-teman, silakan diikuti dengan baik. Kemudian saya akan coba tampilkan dulu detail rencana elemen slope dan balok yang akan kita aplikasikan pada tipologi bangunan sekolah ini. Slope dengan dimensi 15 x 20, ring balok dengan dimensi 15 x 20, balok latte pada folding gate dengan dimensi 20 x 30, balok latte pada pintu dan jendela dengan dimensi 11 x 11, balok dak pada bangunan toilet dengan dimensi 20 x 30, balok dak untuk teras rumah dinas dengan dimensi 11 x 20. Kemudian untuk mengawali pekerjaan kita mulai dengan bikin layer dan layer kombinasi baru. Layar kombinasi khusus untuk menampilkan elemen struktur supaya kita bisa lihat konstruksi pada bangunan ini secara jelas dan lengkap. Kita mulai dulu akses layer di sini ya teman-teman ya. Klik di sini. Kemudian kita bikin beberapa layar tambahan. Di sini kita klik new, kemudian kita kasih nama ya teman-teman ya. Balok slope, kemudian kita klik new lagi. Balok latte, kemudian kita klik new lagi. Balok latte untuk folding gate, kita klik new lagi. Balok latte untuk shading layar, kemudian kita klik new lagi. Balok dak untuk bangunan toilet, kemudian kita klik new lagi. Balok dak untuk rumah dinas, kemudian kita klik new lagi. Balok keliling atau ring balok ya teman-teman ya. Baik, di sini ada beberapa elemen baru. Kemudian kita pastikan elemen atau item layer yang baru kita bikin ini aktif. Kita hidupkan matanya. Kemudian kita update. Mungkin yang ini kita hapus saja karena balok slope sudah ada. Kemudian ini kita delete. Baik teman-teman, untuk penambahan layar baru sudah lengkap ya kira-kira. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat layar kombinasi. Untuk layar kombinasi, klik new-nya sebelah sini ya teman-teman. Kita klik new, kita kasih namanya. Kemudian kita klik OK, kita seleksi pada layar kombinasi 3D struktur ini. Kemudian kita nonaktifkan item-item yang di luar dari item struktur atau item-item tidak diperlukan pada tampilan 3 dimensi strukturnya teman-teman ya. Kita bisa nonaktifkan elemen dinding, kemudian furniture, atap, kemudian ini plafon, plumbing, kemudian nah kira-kira ini ya teman-teman yang tidak kita munculkan dalam tampilan 3 dimensi struktur. Kemudian kita update, kemudian kita klik OK. Nah, baik teman-teman, di sini langsung terseleksi layar kombinasi 3 dimensi struktur. Kemudian selanjutnya ini adalah kolom dan balok referensi kita ya teman-teman. Ini belum kolom yang kita gunakan atau belum fix kolom kita, dan juga begitu juga dengan balok ini ya teman-teman ya. Ini masih referensi atau acuan dalam membuat elemen-elemen sebelumnya. Kita bisa hapus, kita seleksi, kemudian kita delete.
Baik teman-teman, kemudian kita ambil layar kombinasi drafting ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke tampilan layar floor plan. Kita lanjutkan untuk membuat item strukturnya teman-teman. Kita awali membuat balok latte pada folding gate. Balok latte folding gate ini dimensinya 20 kali 30 dan posisinya itu berada pada sekat bangunan RKB yang bagian sini ya teman-teman ya. Kita lihat pada tampilan 3 dimensinya. Nah, di sini ya teman-teman ya posisinya. Kita kembali lagi. Kemudian untuk langkah-langkah membuat balok latte folding gate ini, pertama kita coba nonaktifkan layar plafon dan nonaktifkan layar fondasi. Supaya nanti dalam kita ngeplot elemen baru lebih mudah ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Kita akses beam tool. Kemudian kita buka setting dialognya, dimana dimensi balok latte folding gate ini ketinggiannya adalah 30 cm dan lebarnya 20 cm. Kemudian kita bisa ke bagian segmen. Material yang kita gunakan itu adalah mutu beton 21,7 MPa. Kemudian model atau geometrinya kita ambil yang rectangular ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada segmen, kita ambil yang single segmen. Kemudian untuk surface atau overhead-nya kita aktifkan yang sisi samping dan sisi atas dan bawah. Materialnya adalah finishing interior ya teman-teman. Kenapa kita aktifkan? Karena nanti balok latte folding gate ini akan terekspos atau kelihatan gitu teman-teman. Elemennya ini berada pada di bawah elevasi plafon. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke beam, kemudian reference axis-nya kita setting berada pada center sisi bawah dengan elevasi 3150. Kemudian jika sudah, kita gunakan layer balok latte folding gate, kemudian kita klik OK teman-teman untuk mengakhiri. Kita cek lagi. Oke, jika sudah kita langsung plotting ya teman-teman ya. Kita klik sekali di sini, kemudian arahkan mouse-nya ke bagian sini. Jika sudah sampai di sini, kita klik sekali lagi. Dan balok latte-nya sudah jadi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat pada tampilan 3 dimensi. Nah, ini dia teman-teman. Untuk dimensinya 20-30 ya teman-teman. Untuk elevasi dan posisinya sudah benar ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk elemen lainnya. Selanjutnya kita akan bikin balok latte opening pada bagian pintu dan jendela, di mana dimensinya itu 11 kali 11. Langkahnya sama. Jadi kita bisa mengambil parameter balok latte folding gate. Kemudian kita buka setting dialog. Kita setting dimensinya 11 kali 11. Kemudian kita ke bagian segmen, single segmen, kemudian rectangular, materialnya mutu beton 21,7 MPa. Kemudian untuk overhead surface-nya kita hidden aja teman-teman ya, kita matikan saja. Kemudian untuk layar kita ambil elemen balok latte yang ini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya untuk reference axis-nya kita menyesuaikan pada posisi ataupun lokasi tiap-tiap elemennya ya teman-teman ya. Karena akan berbeda pada bangunan toilet, RKB dan yang lainnya. Sementara kita oke. Kemudian kita lanjutkan untuk plot pada bangunan toilet dulu ya teman-teman ya. Kita ke layar kerja floor plan.
Kemudian kita arahkan ke bangunan toilet. Untuk sisi depan, yang ini ya teman-teman ya, pada bagian entrance toilet, itu balok latenya elevasinya itu 2 meter 100. Kemudian reference axisnya kita ubah center sisi bawah. Jika sudah, kita langsung plot saja teman-teman. Pastikan saat plotting itu berada pada center dinding ya teman-teman ya. Klik di sini sekali lagi. Kita cek ya teman-teman, posisi ataupun penempatannya sudah benar atau belum. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya. Posisinya pas berada di atas pintu ataupun opening. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke layar kerja floor plan. Kita lanjutkan untuk balok latte. Selanjutnya, kita akan bikin balok latte yang di sini ya teman-teman ya, dinding bilik atau sekat antar WC, dimana ini elevasinya 2250. Kemudian reference axisnya kita bikin center sisi atas. Kemudian kita lanjutkan untuk plotting ya teman-teman ya. Pastikan berada pada center dinding. Klik di sini, kemudian tarik di sini, kemudian klik lagi sampai di sini. Drag, kemudian kita tekan kontrol ya teman-teman ya. Kita arahkan ke sini. Kemudian kita pick up parameter. Kita bikin untuk bagian sini sampai ke sini ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa copy ya teman-teman ya. Tekan kontrol, arahkan mouse-nya ke sini. Kemudian kita pick up parameter lagi. Satu lagi di sini ya teman-teman ya. Kita pick up parameter, klik di sini. Kemudian kita cek pada tampilan 3 dimensi. Ini ya teman-teman ya. Kita cek yang di sini. Oke. Next, selanjutnya kita bikin balok latte berikutnya. Kita kembali ke area kerja floor plan. Kemudian kita pick up parameter. Selanjutnya kita akan bikin balok latte untuk sisi belakang toilet ya teman-teman, dimana elevasinya itu berada pada 2 meter 790. Kemudian reference axisnya kita bikin di center sisi bawah ya teman-teman. Jika sudah, kita langsung plotting dari sini, kemudian klik lagi di sini. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Oke teman-teman, kita ubah reference axisnya sisi atas. Nanti elevasinya kita tambah ya teman-teman ya, supaya tidak menyentuh elemen ventilasi. Kita klik di sini. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Kita kembali ke area floor plan. Untuk balok latte bangunan toilet sudah. Kemudian kita bikin balok latte pada RKB. Karena item elemennya sama, kita ambil parameternya aja ya teman-teman ya. Parameter holding gate yang ini. Silakan diikuti ya teman-teman. Pada prinsipnya kita mengambil parameter yang sama, kita pick up parameter, kemudian kita lanjutkan untuk plotting pada bangunan RKB yang di sini 4 RKB, 1 RKB, 2 RKB dan area kantor. Kemudian kita lanjutkan nanti pada bagian rumah dinas. Silakan diikuti ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, untuk balok latenya sudah jadi ya. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensinya. Kan nggak kelihatan nih teman-teman. Kita ubah ke 3 dimensi. Kelihatan ya teman-teman ya. Untuk balok latte bagian opening sudah ya teman-teman. Kita lanjutkan membuat balok latte untuk tedeng layar teman-teman. Tedeng layar itu berada pada sisi samping bangunan ya teman-teman. RKB, rumah dinas. Untuk yang bangunan kantor ini kita atapnya limas, jadi tidak ada tedeng layar. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat balok latte bagian tedeng layar. Kita kembali ke tampilan floor plan, kemudian kita pick up parameter yang sama ya teman-teman ya. Materialnya sama, dimensinya juga sama, tinggal kita ubah elevasi dan parameternya nantinya, dimana elevasinya untuk bangunan RKB elevasinya 70-15, kemudian balok latte ini parameternya itu dia miring ya teman-teman ya, dan kemiringannya itu mengikuti kemiringan dari atap. Jadi kita masukkan kemiringan atap 35 derajat, kemudian di sini ya teman-teman ya 35. Kemudian ini kita coba bikin yang sebelah sini ya teman-teman ya. Dia sebelah kiri, mungkin kita kasih minus. Coba kita lihat pada tampilan 3 dimensinya. Kemudian kita pastikan reference axis-nya itu kita ubah pada center sisi atas ya teman-teman ya. Jadi elevasinya sudah, posisinya juga sudah. Kita kembali ke tampilan floor plan, kita seleksi, kita mirror ya teman-teman ya. Kita mirror, kemudian klik lagi, jangan lupa tekan Ctrl biar dia tercopy ya teman-teman ya. Kemudian klik lagi. Nah, sudah jadi. Kemudian ini kita seleksi, kita drag, copy ya teman-teman ya, untuk sisi yang sebelah sini. Jangan lupa tekan Ctrl ya teman-teman. Oke, kita coba lihat pada tampilan 3 dimensi. Kita aktifkan layar kombinasi. Karena kita lupa tekan Ctrl ya teman-teman ya, jadi dia nggak tercopy. Kita kembali ke sini. Sudah ya teman-teman, silakan diikuti untuk bangunan yang lainnya teman-teman ya. Kita klik parameter yang sama, kemudian kita bikin
Baik teman-teman, untuk balok latenya baik itu pada opening dan pada shading layar sudah semua ya teman-teman. Teknik dasar dalam pengaplikasian balok latte ini mesti mengikat kepada kolom utama ataupun kolom praktis ya teman-teman ya. Kolom ke kolom, karena memang fungsi dari balok latte ini adalah sebagai penyalur beban supaya beban yang di atas opening ataupun pintu dan jendela tidak membebani pintu dan jendela itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan membuat ring balok untuk bangunan RKB, rumah dinas dan lainnya. Kita kembali ke tampilan floor plan. Ring balok ini dimensinya 15 kali 20. Dengan material yang sama kita bisa pick up parameter, kemudian nanti kita tinggal ubah dimensi dan elevasinya teman-teman. Pick up parameter, kita buka setting dialog, kemudian kita nonaktifkan ini karena dia sifatnya tidak sama ya teman-teman ya. Tingginya 20 dan lebarnya 15. Kemudian kita ubah layarnya menjadi balok keliling atau ring balok ya teman-teman ya. Klik di sini. Kemudian kita ke segmen, kita cek materialnya oke. Jika sudah, kita klik oke. Kita lanjutkan untuk plotting ya teman-teman ya, ring balok. Untuk lebih mudahnya, kita nonaktifkan layar balok latenya. Kemudian kita update dan kita klik oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk plotting. Untuk elevasinya, ring balok ini berada pada elevasi 4 meter 150 dan referen axisnya kita posisikan pada center sisi atas ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan untuk plotting. Kita klik di sini, kemudian di sini. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Ini teman-teman ya, ring baloknya sudah jadi. Kemudian di sini kita tidak bikin ring balok karena nanti di sini ada balok dak dudukan tangki air ya teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman. Oke. Ini kita coba nonaktifkan layar balok latenya pada tampilan 3 dimensi. Kemudian kita update, klik OK. Kita lanjutkan untuk bikin balok keliling atau ring balok untuk bangunan lainnya teman-teman. Silakan diikuti. Kita kembali ke tampilan floor plan. Pada prinsipnya sama ya teman-teman ya. Ring balok untuk semua bangunan, artinya kita tinggal pick up parameter dan kita plotting untuk tiap-tiap bangunannya. Silakan diikuti.
Baik teman-teman, untuk ring baloknya atau balok kelilingnya sudah semua ya teman-teman ya. Dimana prinsip dasarnya dalam pengaplikasian ring balok ini mesti mengikat kepada kolom utama ke kolom utama. Karena memang fungsi dari ring balok ini adalah sebagai penyalur beban supaya beban atap tidak langsung membebani dinding. Kemudian kita coba aktifkan layar kombinasi drafting dan kita bisa lihat posisi dan kondisinya teman-teman ya. Nah, pada ring balok posisi samping, nah ini kan ada finishing teman-teman. Ada finishing artinya kalau kita coba buka dialog settingnya, misalkan kita aktifkan override-nya itu dengan override yang sama ya teman-teman ya. Misalkan begini. Nah, kita ganti yang untuk eksterior. Nah, di sini posisinya untuk sisi yang ini dan ini sama dia teman-teman warnanya. Tapi untuk yang bagian sini akan berbeda warna. Jadi untuk mengakali atau solusinya adalah nanti kita bikin segmen pada ring balok ini. Nanti ada 3 segmen. Jadi kita bisa bikin atau setting parameter finishingnya menyesuaikan dengan warna finishing sesuai dengan posisinya teman-teman ya. Kita bisa bagi segmen dengan setting di sini, bisa juga kita bagi segmen dengan manual ya teman-teman ya. Kita menggunakan split, kita coba ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu jaraknya berapa dari sini ke sini ya teman-teman ya. Seleksi dulu objeknya, kemudian baru ambil perintah split ya teman-teman ya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya caranya. Silahkan dilengkapi untuk bagian yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat balok dak toilet dan dak rumah dinas. Dan selanjutnya adalah membuat slab ya teman-teman ya. Silahkan diikuti. Kita cek pada tampilan 3 dimensi. Kita lanjutkan untuk bikin yang lainnya. Kita ubah dialog setting untuk dak teras rumah dinas.
Baik teman-teman, untuk balok dartnya sudah semua ya teman-teman. Prinsip dasarnya dalam pengaplikasian balok dart ini mesti mengikat kolom ke kolom, karena memang fungsinya adalah sebagai penyalur beban supaya beban dart itu dapat tersalurkan ke kolom dan tidak membebani elemen di bawahnya. Kemudian selanjutnya kita akan bikin elemen sleeve atau balok sleeve dengan dimensi 15 kali 20 untuk semua bangunan ya teman-teman. Pada prinsipnya sama, silakan teman-teman untuk mengikuti langkah-langkah dalam pembuatan sleeve 15 kali 20.
Baik teman-teman, untuk ring balok bangunan ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini bangunan toilet. Kemudian ini RKB-nya. Selanjutnya kita akan bikin balok slab pada bangunan lainnya ya teman-teman. RKB, rumah dinas, dan kantor. Kita kembali ke floor plan. Teman-teman silahkan diikuti. Pada prinsipnya material yang digunakan dan dimensinya sama ya teman-teman. Jadi kita tinggal pick up parameter dan kita lanjutkan plotting pada tiap-tiap bangunannya. Kita pick up parameter dan kita lanjutkan untuk plotting pada posisi ya teman-teman ya. Baik, untuk bangunan yang ini sudah jadi. Kita lanjutkan untuk bangunan lainnya dengan parameter yang sama ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk slove-nya sudah semua ya teman-teman ya. Teknis dasar pengaplikasian slove ini mesti mengikat kepada kolom utama ke kolom utama, karena memang fungsi dari slove ini adalah sebagai penyalur beban dinding. Untuk selanjutnya kita coba tampilkan 3 dimensi struktur secara keseluruhan ya teman-teman ya. Kita coba aktifkan baloknya, kemudian kita update, kemudian kita oke ya teman-teman ya.
Jadi kira-kira inilah bentuk penampakan dari konstruksi balok sloof pada bangunan. Jadi untuk selanjutnya kita akan bikin kolomnya pada materi berikutnya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk melengkapi ya item-item sloof dan balok yang belum rapi ataupun belum diselesaikan. Kita coba aktifkan seluruh elemen ya teman-teman ya. Oke, kita lihat posisinya. Balok keliling mesti berada pada jalur dinding ya teman-teman ya. Untuk materi sloof dan balok ini saya anggap selesai. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jika ada langkah-langkah yang terskip, silahkan di komen saja ya teman-teman ya. Materi sloof dan balok kali ini saya akhiri dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.